kelas. Pilihan kelas. Aman, kalau yang saya tahu ya Pak, saya ini. Oke, mau bahas soal apa? Kajian betul depan. Itu sih kalau terlalu berlebihan. Oke, selanjutnya memasuki sesi penyampaian visi-misi calon nomor 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Ibu Ilir, juga yang kami hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Sumberagung beserta perangkatnya, juga yang kami hormati Bapak Babin Mas Desa Sumberagung, juga yang kami hormati Ibu Ketua BPD Desa Sumberagung beserta anggota BPD yang berada di Desa Sumberagung, juga yang kami hormati Bapak Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Sumberagung beserta jajarannya, juga yang kami hormati Bapak Pendamping Kecamatan, pendamping desa, juga yang kami hormati Bapak mantan Kepala Desa. Ini ada 2 mantan Kepala Desa, Bapak Supati dan juga Bapak Wiono. Juga yang kami hormati Bapak Lembaga Adat, LPM, Pegawai Sara, tokoh agama, imam masjid, musola, sedesa Sumberagung. Juga yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Sumberagung beserta kader-kadernya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua diberi kesehatan jasmani maupun rohani bisa berkumpul dalam rangka yaitu penyampaian visi dan misi calon kepala desa Sumberagung periode 2020 sampai 2026 dan sekaligus program kerja apabila nanti setelah diberi amanah masyarakat Desa Sumberagung. Bapak-bapak, hadirin hadirat, izinkanlah kami akan menyampaikan visi dan misi sekaligus program kerja apabila kami diberi amanah ataupun diberi kepercayaan oleh masyarakat Desa Sumberagung. Visi dan misi calon kepala Desa Sumberagung periode 2020 sampai dengan 2026. Apabila saya diberi kepercayaan oleh masyarakat Desa Sumberagung, insya Allah yang akan kami laksanakan
sesuai visi dan misi ataupun program kerja setelah kami tuangkan dalam visi dan misi ataupun yang kami tuangkan dalam kerja kami selama nanti diberi amanah. Ini apabila diberi amanah kepada masyarakat 6 tahun yang akan datang, sekaligus kami akan menyusun RPJM sesuai dengan visi dan misi kami. Visi menjadi kepala desa yang bersih, transparan, dan amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kompak, utamakan yang kompak, dinamis, kreatif, mandiri, santun, dan agamis. Itu sudah menyangkut, insya Allah semuanya sudah tercantum dalam visi kami. Misi 1. Melakukan sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Misi 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan nepotisme. Dan bisa mengamati dalam visi kami. 2. 3. Menyelenggarakan pemerintahan desa secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena sebagai calon kepala desa ataupun setelah terpilih tidak luput dari peraturan perundang-undangan. Itu tidak bisa menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Program kerja pelaksanaan pemerintahan desa apabila diberi amanah kepada masyarakat tahun 2020 sampai dengan 2016. 1. Yaitu 1. Pembangunan infrastruktur. Ini dalam program ini nanti dalam pembeberannya setelah terpilih 5-6 tahun, yaitu ke depan di RPJM-nya Pak. Bisa kami paparkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa ataupun pelaksanaan program kerja. Ini memangnya kalau visi dan misi seperti ini, program kerja seperti ini. 2. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya nanti dalam pembeberan itu di RPJM setelah diberi amanah. Pemberdayaan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga tahu dalam program pemberdayaan masyarakat. 3. Pendidikan dan keagamaan. Pendidikan dalam keagamaan Pak, ini tidak usah kami beberkan. Tentunya yang bisa dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan dana BD maupun ADB, yaitu pendidikan hanya sebatas PAUD dan TK. Agama yaitu pegawai sara dan juga guru ngaji. Dan juga kebudayaan dan kepemudaan. Kalau Karang Taruna dan Isaba kita anggarkan dalam dana ini, yaitu kepemudaan itu meliputi semua bisa sumber hidup. Walaupun nanti dikelola dalam Karang Taruna dalam penyusunan APBD desa yaitu kepemudaan. Dan juga tentang kesehatan masyarakat dan kedaulatan. Kalau masyarakat tidak nyaman tentunya dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelisah Pak. Terutama sebagai kepala desa yaitu menyangkut dalam kedaulatan desa.
dan ketentraman masyarakat. Insya Allah, kalau sudah tertuang dalam misi ini, yaitu masyarakat aman, tentram, damai, sejahtera, sesuai profesi masing-masing. Okay. Strategis penggunaan anggaran. Setelah kita mempunyai program kerja, strategis penggunaan anggaran, yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan desa dapat berjalan secara yaitu tepat, akurat, dan meningkatkan kerja sama antara aparatur pemerintahan desa, lembaga yang ada serta masyarakat dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, yaitu nomor 14 tahun 2014 kalau salah ada yang salah sedikit. Visi misi itu namanya visi dan misi itu dalam arti yang diprogramkan visi dan misi tentunya ada dalam kandungan. Oke. Visi dan misi tentunya ada dalam kandungan semua telah yang dipaparkan sebagai calon, yaitu mempunyai kandungan nanti untuk menjalankan program apabila terpilih 6 tahun ke depan, yaitu untuk menyusun RPJM yang ditangani dengan Pak Pejabat Kepala Desa Sumber Agung tadi, yaitu visi dalam arti visi sudah kami paparkan tadi, visi suatu pandangan. Kalau punya visi tidak punya pandangan, tentunya tidak bisa tercover ataupun terakomodir. Suatu pandangan ke depan tentang arah, target, cita-cita, dan tujuan. Mempunyai visi kan mempunyai tujuan, Pak. Yaitu visi dapat kita artikan sebagai tujuan. Dan juga misi, suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh yang membuatnya. Ini pulau yang melaksanakan sesuai fungsi aparatur pemerintahan dan kepala desa mempunyai program kerja yang melaksanakan, yaitu tim-tim pelaksana kerja ataupun tim-tim yang melayani masyarakat dan akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses mencapai tujuan. Iya, Pak. Seperti itu. Ini memangnya aturannya. Dan yang perlu kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya warga Desa Sumber Agung, pesan kami sebagai calon kepala desa Sumber Agung, perbedaan yang indah, namun jangan lepas dari pagar kedaulatan persatuan untuk menempuh yaitu Desa Sumber Agung yang maju, aman, damai, ayem tentrem, subur makmur, loh jinawi. Pesan kami itu.
Itulah yang dapat kami sampaikan, sekaligus Bapak Ibu sekalian ataupun Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang telah kami sampaikan dalam visi dan misi kami ataupun program kerja kami dapat Bapak mencermati ataupun menganalisa, mudah-mudahan bisa Subratum lebih maju, lebih aman, damai, sayur rukun, bersatu padu menuju desa Subratum subur makmur loh Binawi. Sekaligus doa restu Ibu. Waktu sudah habis, Pak. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan visi dan misi calon kepala desa. Seperti kesepakatan yang sudah kami sampaikan tadi, kembali kami lemparkan 2 pertanyaan. Monggo saya persilakan. Mas Pak Suryatmo, RT 01 Jakarta. Terima kasih kepada moderator. Ini masih ada pada pertanyaan. Tadi di situ Bapak tentang misi yaitu kebudayaan. Nah, langkah konkret apa atau gagasan apa yang Bapak terapkan nanti sehingga nanti Bapak terpilih jadi kepala desa dalam hal bidang tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi atau dijawab dulu? Baik, dijawab dulu saja Pak. Calon nomor 2. Langkah konkret apa terkait dengan kebudayaan? Monggo, saya persilakan. Ataupun terima kasih pada Pak RT aku tentang apa langkah setelah saya terpilih untuk kebudayaan. Insya Allah kami waktu menjabat periode yang kedua tahun 2013 sampai 2019 kami akan menggenjot tentang seni dan budaya. Memangnya kami sangat senang dengan seni budaya. Namun setelah dalam APBDes desa ada aturan atau perbud, yaitu untuk pelaksanaan prioritas penggunaan anggaran, sudah kami ketok palu, sudah disetujui musyawarah bersama BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga lembaga ataupun masyarakat desa Subratum juga disetujui, namun yaitu tertera dengan aturan itu kami alihkan, yaitu karena jembatan Kayu Manis keadaan darurat dan juga kami mau mengadakan yaitu pembelian alat seni dan budaya Jawa. Namun setelah ada aturan kami alihkan ke jembatan Kayu Manis. Insya Allah akan kami laksanakan yaitu sesuai seni dan budaya yang berada di Desa Subratum, Kecamatan Ringgode, Kabupaten Bogor, apa yang telah menjadi suatu yaitu wadah seni dan budaya akan kami menganggarkan yaitu peralatan untuk seni dan budaya Desa Subratum. Atur nuwun. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Selanjutnya, monggo pertanyaan terakhir untuk calon nomor 2. Ya, Pak. Bentar. Ini ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan sudah terjawab. Jadi slot pertanyaan tinggal 1. Alangkah adilnya, monggo kita butuh lihat siapa yang berhak menanyakan. Kalau disiapkan panitia, siapa yang mendapatkan nomor terkecil itulah yang akan menanyakan. Ini aturan kami seperti ini. Monggo ketika ada yang mau tanya terlebih dari 1 dan sudah
Harus seperti itu. Jadi kami tidak ada istilah. Silakan. Nomor terkecil yang tidak menanyakan. Betul. Kita kami yang di situasi semua, ya. Tapi bisa. Sekarang. Pendamping katanya nggak bisa Pak. Kalau makan kedua itu pendamping di sini. Maksudnya pendamping salon. Yang ini pendamping bisa. Kalau pendamping kalau bisa. Coba Pak yang masuk tadi pendamping list nomor. Bapak Yadi, satu, Bapak Santoso, kedua Bapak Karjo. Bapak Bupati pendampingnya Pak Suyadi, Pak Sunat, Pak Suges. Pak Is, Pak Wani pendampingnya Ibu Yatin, sama Bapak Asep. Berarti Pak Karjo masuk tim pendamping. Pendamping nomor satu. satu. Jadi langsung suara ke Pak Sugeng. Kamu tembak. Aturan kami tadi seperti itu. Saya ingatnya tadi pendamping bisa, makanya saya berikan itu. Ngobrol Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin pertanyaan, tapi ini adalah pertanyaan yang mungkin sifatnya koreksi dan akan depan, karena pada beliau Bapak Wadi 20 diminta loh. Jadi ada koreksi-koreksi dari POB yang telah lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk SDM periode Bapak dari yang periode pertama dan periode kedua itu ada yang belum diselesaikan. Yang pertama, untuk misi pembangunan Kapolpos dan untuk misi pembangunan kata baru. Jadi untuk ke depan, supaya ini bisa terwujud dengan baik, langkah depan seandainya nanti Bapak terpilih menjadi pemimpin kita Sumberjatuh, bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut supaya bisa terwujud dengan baik, karena ini adalah satu dana dari masyarakat kita Sumberjatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Sugeng, ini ada pertanyaan terkait dengan LPJM pertama kedua, yaitu terkait dengan kebijakan LPJM belum terselesaikannya pasar bisa dan belum terselesaikannya pos polisi. Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Waktu dari sekarang nih. Masukkan sebagai PBB tahu dalam penggunaan APBD ataupun perencanaan penggunaan. Kalau tidak tahu berarti kita tidak diberi amanah dan istilahnya hak ataupun kewajiban tidak bisa membeda-bedakan. Itu satu. Tentang Kapolpos, perencanaan Kapolpos bisa sudah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Polres Kabupaten Rebo. Memangnya hanya sebatas itu anggaran masyarakat, dan juga pun dalam perencanaan penggunaan ataupun pembuatan pembangunan yang disepakati oleh masyarakat sebatas pembangunan itu dan langsung diserahkan kepada Polres Rebo. Oke, ini ada Pak Kapitanya, mungkin Pak Sukadi kan itu kan tidak ada kurang, tidak ada lebih, sesuai dana yang ada ataupun kesepakatan antara Polres Rebo dan pemerintahan desa dan semua masyarakat di Sumberjatuh. Terima kasih. Oh ya, tentang Polpos, okay. Tentang pasar ini aset desa. Alhamdulillah, memangnya dalam bentuk pembangunan
itu swadaya, swadaya masyarakat, dan juga menjadi suatu aset pendapatan Desa Sumberagung setelah ada pasar baru ini, alhamdulillah, yaitu pendapatan untuk PA di desa banyak boleh dites dalam kepengurusan pasar maupun bendahara desa, yaitu kami selaku kepala desa, kami tidak pernah mencampuri yaitu tentang urusan keuangan yang telah dibentuk sesuai hasil musyawarah desa. Kepala desa hanya penanggung jawab, juga, dan juga insya Allah setelah kami diberi kepercayaan ataupun amanah kepada masyarakat, yaitu pembangunan yang dari desa segala sesuatunya sudah tercukupi. Kalau ini sarana pasar, karena itu untuk menggenjot perekonomian masyarakat desa Sumberagung, khususnya umumnya se-Kabupaten Tebo. Alhamdulillah dulu Bapak Ibu yang mempunyai yaitu jiwa usaha setelah ada pasar sudah mendapatkan yaitu pendapatan dari pasar, yaitu jual di situ, dan insya Allah akan kami tekankan untuk pembangunan, yaitu akan kami selesaikan pada periode ini. Ini kan swadaya, Mas. Ya, swadaya, bukan uang masyarakat diberikan panitia, dibangun oleh panitia, tidak dibangun oleh panitia, kami pun akan mengauditnya. Ini pembangunan pasar ini swadaya. Sifatnya kepala desa hanya menghimbau, mengajak sebagai yaitu sebagai penanggung jawab tentang pelaksanaan lingkupnya di Desa Sumberagung. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan sudah dijawab oleh kalau nomor 2. Jadi silakan diberikan aplaus. Monggo, kami persilakan kembali ke tempat. Ibu tadi mungkin kesini, Pak. Bu. Pak.